Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dari pojok kanan, Saya Billy Samuel absen 13. Saya Lena Isyati absen 16. Saya Nabisa Triksi absen 21. saya Putra Satu Lopez absen 23. Saya Raden Mendiasa absen 27. Saya Rata Mary Fauzia nomor absen 28. Nah, di sini kami akan memaparkan materi yang pertama yaitu Aksi Tritura. yang kedua yaitu Super Semar. Yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan. Nah, saksikan video penjelasan kelompok kami. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat dimulai pada tahun 1960, dimulai pada Presiden Soekarno yang melakukan perlawanan kepada negara-negara barat. Nah, sifatnya atau sikapnya yang neokolonialisme dan neoimperialisme pun mengakibatkan Indonesia tak lagi mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari negara-negara luar. Akibatnya, krisis ekonomi pun meningkat dan bahan pangan pun menjadi mahal. Nah, puncaknya krisis ekonomi ini terjadi pada tahun 1965 yang dipicu oleh G30 SPKI. Nah, kekacauan ini menimbulkan sikap sentimen anti Soekarno dan anti G30 SPKI. Lalu mahasiswa dan para masyarakat pun melakukan demonstrasi besar-besaran yang mengecam Soekarno dan PKI mengenai inflasi yang meningkat. Lalu aksi demonstrasi ini biasa disebut Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Lalu ada pun beberapa isi dari Tritura. Yang pertama adalah pembubaran PKI, kedua adalah perombakan ulang Dekora, dan yang terakhir adalah penurunan inflasi atau harga pangan pokok. Tokoh yang terlibat dalam aksi Tritura ini yang pertama adalah kami atau kumpulan mahasiswa Indonesia, yang kedua adalah masyarakat, dan ketiga adalah Soekarno. Aksi Tritura ini berawal pada 15 Januari 1966, di mana mahasiswa yang bergabung pada kami, Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ini mulai mengorganisasi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Mereka melaksanakan aksi ini untuk menuntut 3 tuntutan, yang disebut dengan Tritura, yaitu yang pertama adalah bubarkan PKI, yang kedua bersihkan unsur-unsur PKI dari kabinet Dekora, yang ketiga itu turunkan harga dan juga kembalikan stabilitas ekonomi rakyat. Lalu aksi ini tidak direspon oleh Presiden Soekarno, hingga akhirnya mahasiswa-mahasiswa ini semakin kawar-kawar gitu, aksinya semakin parah, hingga akhirnya menimbulkan bentrokan antara pasukan Cakrawirawa dengan massa aksi yang terjadi pada 24 Februari 1966. Aksi ini direspon keras oleh Pak Soekarno, hingga akhirnya beliau membubarkan kami pada 25 Februari 1966. Pembubaran kami ini tidak diterima dan diprotes oleh mahasiswa dari Bandung. Hingga akhirnya mereka ini mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran. Nah, para mahasiswa ini tuh tidak berhenti untuk mengeluarkan aksi Tritura ini. Jadi mereka itu melakukan aksi ini lagi itu pada 8 Maret 1966, di mana mereka melakukan aksi ini di depan gedung luar negeri. Dan aksi ini dinotis sama Presiden Soekarno, dan beliau ini akhirnya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terkecoh ataupun agar waspada terhadap provokasi atas isu yang ada. Super Semar atau yang biasa kita kenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah surat perintah yang menjadi penanda peralihan kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, isi dari Super Semar sendiri yaitu perintah terkait situasi keamanan yang ada di Indonesia kala itu. Nah, surat perintah ini itu dikeluarkan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan diberikan kepada Soeharto. Selanjutnya terdapat latar belakang Super Semar adalah peristiwa dari G30 SPKI dan situasi politik saat itu yang masih belum stabil sepenuhnya. Nah, hal tersebut itu yang membuat kepercayaan masyarakat Indonesia tuh mengalami penurunan. Ditambah juga perekonomian Indonesia saat itu yang sedang memburuk. Selanjutnya adalah tujuan dari Super Semar sendiri, yaitu untuk menanggapi tuntutan yang ada dan sekaligus melakukan pemulihan situasi politik serta keamanan negara. Nah, selanjutnya kita memasuki 5 tokoh yang ada di Super Semar, dan yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang memiliki
menandatangani surat perintah 11 Maret 1966. Yang kedua yaitu ada Soeharto. Dia memiliki peranan untuk menerima mandat dari Soekarno dan dia melakukan pembubaran terhadap PKI. Dan yang ketiga yaitu Brigjen Amar Mahfud. Dia memiliki peran untuk menandatangani Supersemar dan menemui presiden saat itu. Yang keempat yaitu Brigjen Andi Muhammad Yusuf Amir yang memiliki peran untuk menerima dan memberikan Supersemar kepada Soeharto. Dan yang terakhir yaitu Majen Basuki Rahmat yang memiliki peran sebagai saksi kunci Supersemar dan yang memegang naskah lalu memberikan naskah tersebut kepada Soeharto. Selanjutnya adalah kronologi dari Supersemar atau yang biasa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, di sini Supersemar itu sudah ditangani oleh Bapak Soekarno. Nah, selanjutnya Supersemar ini juga memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pemerintahan. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkannya pengumuman nomor 1 yang menegaskan isi dari Supersemar, yaitu tentang seruan kepada masyarakat untuk membantu pemerintahan maupun ABRI dalam penertiban atau keamanan umum. Nah, selanjutnya di hari yang sama dikeluarkan juga pengumuman nomor 2, yaitu pengusaha di bidang produksi kontribusi maupun jasa dari menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi sehari-hari, yang terutama dalam bidang jasa, pangan, sandang dan pangan. Nah, selanjutnya di hari yang sama juga merupakan pengumuman nomor 3, yaitu pengumuman untuk agar pemerintah daerah memelihara kelancaran pemerintahan, keamanan ataupun ketertiban umum. Nah, selanjutnya menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, memupuk kewaspadaan masyarakat terhadap rangka konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, yang terakhir adalah MPRS mengangkat Supersemar menjadi resolusi semi konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Nah, pada akhir dari pemerintahan tersebut, Soeharto mengambil pemerintahan kepresidenan yang dari Soekarno menjadi miliknya Soeharto. Dualisme kepemimpinan yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1967 terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjadi kepala negara. Situasi ini muncul setelah peristiwa G30 PKI yang menyebabkan krisis politik dan sosial di Indonesia. Krisis inilah yang menurunkan pamor Soekarno yang dianggap enggan untuk memenuhi tuntutan rakyat. Sementara Soeharto yang diberi mandat melalui surat perintah 11 Maret atau Supersemar itu mendapatkan simpati ataupun dukungan dari berbagai pihak. Dualisme pemimpinan ini itu berlangsung hingga Soekarno mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 22 Februari 1967 dan Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden Indonesia. Dan ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama yaitu Soekarno, yang kedua ada Soeharto, dan juga yang ketiga ada A.H. Nasution sebagai ketua MPRS dan juga yang memimpin sidang Soeharto dalam Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden. Kemudian ada kronologi dualisme kepemimpinan. Yang pertama adalah pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 yang memicu krisis politik dan memperlemah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan yang kedua adalah pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat pada bulan Oktober 1965. Soeharto ini ditunjuk untuk mengendalikan situasi keamanan oleh MPRS. Kemudian yang ketiga ada Supersemar 11 Maret 1966. Presiden Soekarno ini mendatangani surat perintah memberikan kekuasaan kepada Soeharto.
Dan yang keempat adalah pembentukan Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966. Nah, Soeharto itu diberi mandat untuk membentuk kabinet meski Soekarno masih menjabat menjadi presiden. Akhir dualisme kepemimpinan. Pada tanggal 12 Maret 1967, penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Soeharto. Hal ini itu dilakukan oleh MPRS, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Kemudian selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden dan menjadi tanda dimulainya periode Orde Baru. Sekian, terima kasih.